Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Ya, di video kali ini kita masuk ke bab 5 tentang kalor dan perubahannya. Nah, di video pertama ini kita khusus akan membahas kalor dan perubahan suhu benda, juga kalor pada perubahan wujud benda. Kita mulai saja ya materinya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih kalor itu apa. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi dia adalah energi panas ya yang berpindah dari benda yang suhunya lebih panas ke benda yang suhunya lebih dingin. Nah, dalam satuan internasional atau SI, kalor mempunyai satuan joule, dilambangkan dengan J besar, ya seperti ini, J besar, jangan J kecil ya. Nah, satuan kalor yang populer yang sering digunakan pada bidang gizi itu adalah kalori dan kilokalori. Nah, 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ini sudah ketetapannya 1 kalori itu sebesar 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Ini sudah ketetapan ya. Selanjutnya, masuk ke materi kalor dan perubahan suhu benda. Nah, kalian harus tahu dulu nih, ini beberapa contoh yang namanya kalor jenis atau C, dilambangkan dengan C, dari berbagai zat. Ada emas, timba, raksa, bla bla bla, sampai air nih. Kalor jenisnya ini nilainya. Biasanya memang sudah diketahui, satuan kalor jenis itu adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Ini mah nanti dihafal saja ya, maksudnya bisa dilihat juga. Nah, ada rumus Q sama dengan MC delta T, ada juga rumus C besar sama dengan M kali C. Ini udah terkenal rumusnya ya, tapi kalian pasti belum tahu. Jadi di sini keterangannya adalah, ini Q besar ya, Q besar ini yaitu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas. Jadi bisa kalor yang diterima oleh benda, oleh zat, atau kalor yang dilepaskan oleh zat tersebut. Nah, satuannya tadi joule. Ya, Q ini satuannya joule. Lalu M di sini sama nih, M yang atas maupun yang bawah, M-nya sama, itu massa zat. Massa ya, makanya lambangnya M. Ini harus dalam bentuk kilogram. Jadi kalau nanti kalian nemu soal, nah satuannya gram, berarti harus diubah dulu ke dalam kilogram. Seperti itu. Lalu ada C kecil. Ini ya, sama juga nih C kecil. C kecil di sini adalah kalor jenis zat. Satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ini ya, tadi kalor jenis. Biasanya sudah diketahui kayak gini. Lalu ada delta T. Nah, delta T sama rumusnya tuh kayak yang waktu pertemuan sebelumnya tentang pemuaian zat, itu adalah kenaikan atau penurunan suhu zat. Satuannya derajat Celcius. Jadi nanti dirubah dulu ke dalam derajat Celcius. Nah, delta T itu adalah T dikurangi T0. T0 itu adalah suhu mula-mulanya. Nah, T-nya itu adalah suhu akhir dari zat tersebut. Kesimpulan dari kalor dan perubahan suhu benda ini adalah, kalor untuk menaikkan suhu benda itu bergantung pada jenis benda itu. Jadi setiap benda, setiap zat itu akan berbeda kalor yang dibutuhkannya. Seperti itu. Lalu semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga semakin besar. Berlaku sebaliknya, kalau semakin kecil kenaikan suhu benda, berarti kalor yang diperlukan juga sedikit. Seperti itu. Nah, lalu ada semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu juga semakin besar. Nah, kalau massanya lebih ringan, berarti kalornya juga lebih sedikit kalor yang diperlukannya. Jadi tadi perubahan kalor itu ya, besar kalor yang diperlukan itu bergantung pada jenis benda, kecoret, lalu pada suhu benda, kenaikan suhu benda ya, dan kepada massa benda. Ada 3 faktor ya, harus diingat ini. Selanjutnya, ini kalor pada perubahan wujud benda. Nah, ada proses seperti ini nih. Kan kalian wujud benda itu kan sudah tahu ya, ada gas, ada cair, ada padat. Nah, proses pertama, ini tuh nomor 1 ya, panahnya dari padat ke cair. Itu dinamakan mencair. Ini, contohnya ini ya, dari es, ada panas, dia akan berubah menjadi cair, makanya dinamakan mencair.
Proses yang kedua. Nih, ini proses yang kedua. Kenapa pennya? Sorry. Proses yang kedua ini dari panahnya dari cair ke padat. Ini contohnya seperti ini. Dia namanya membeku ya. Biasanya suhunya ekstrim dingin banget. Nah, makanya dia akan membeku. Proses yang ketiga itu dari cair ke gas. Nah, dari cair ke gas, kalian lihat di sini ada uap ya di sininya nih. Dinamakan menguap. Nih kayak gini menguap. Lalu proses yang keempat dari gas ke cair, ini namanya mengembun. Yang ini ya. Biasanya pagi-pagi suka ada embun tuh di daun-daun atau di tanaman, di rumput kayak gitu. Nah, proses yang terakhir ini bisa dari padat ke gas ataupun gas ke padat, ini namanya menyublim nih. Contohnya kayak gini. Ini namanya menyublim kayak gitu. Ini harus hafal ya kalian di luar kepala. Selanjutnya, grafik perubahan wujud air. Nah, kayak gini nih. Jadi di sini ada proses perubahan dari awalnya. Nisu ini kan ada grafik waktu nih. Sumbu X-nya adalah waktu atau satuannya second. Lalu sumbu Y-nya ada suhu. Satuannya derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ini dari air suhunya di bawah 0 kan ini ya. Dari proses A ke B. Nah, proses A ke B, proses A ke B, C ke D, lalu E ke atas. Ini kalian menggunakan rumus yang tadi. Rumus yang Q sama dengan MC delta T. Biasanya nyebutnya kayak gitu ya, yang tadi tuh. Nah, keterangannya yang ini. Nah, tadi belum dijelaskan ya C besarnya apa, sorry lupa. C besarnya itu adalah kapasitas kalor zat, satuannya Joule per derajat Celcius. Nah, kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu benda sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Yang ini ya. Tadi sudah jelaskan kalau yang ininya. Lalu ada proses B ke C. Nah, ini dia butuh waktu memang nih, tapi dia kayak gini. Nah, proses B ke C ini dia adalah proses melebur nih ya. Tuh kan ini titik leburnya di B. Dia akan melebur dalam beberapa saat, dalam beberapa waktu akan melebur atau mencair. Nah, maka menggunakan rumus yang ini. Q sama dengan M kali L. Q-nya kan tadi tetap ya, banyaknya kalor untuk melebur atau yang dilepaskan untuk membeku, satuannya Joule. M-nya pasti massa dalam satuan kilogram. Nah, L-nya adalah kalor lebur atau kalor beku dari air, dari es biasanya. Satuannya Joule per kilogram. Lalu ada proses terakhir dari D ke E nih, dari sini ke sini. Ini dia dari wujud cair, dalam selang beberapa waktu dia akan menguap. Nah, makanya disebutnya kalor uap. Rumusnya Q sama dengan M kali U. Q-nya sama, M-nya sama yang tadi. Nah, U-nya itu adalah kalor uap atau kalor embun dari air. Yaitu satuannya J per kilogram. Kayak gini. Jadi prosesnya dari es, dia akan naik, mulai mencair beberapa waktu, lalu akan menjadi air sepenuhnya. Lalu suhunya naik sampai 100 derajat Celcius, dia akan mendidih, dalam beberapa waktu setelah mendidih dia akan menguap. Jadi uap ya airnya. Seperti itu. Lalu ada yang dinamakan azas Black. Seperti ini nih. Nah, azas Black ini berasal dari ilmuwan. Jadi ada seorang ahli fisika dan kimia asal Skotlandia bernama Joseph Black. Makanya disebutnya ini asas Black, ini rumus yang dia temukan. Rumusnya ini kalian sekedar tahu aja dulu ya. Nah, banyaknya kalor yang dilepas itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Jadi bisa diartikan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, bunyinya hanya seperti itu saja. Nah, pemakaian rumusnya seperti apa nanti ada di pertemuan selanjutnya akan dibahas. Jadi kalian harus kenal dulu ada yang namanya asas Black dalam pembahasan kalor ini ya. Selanjutnya, langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama nih. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius? Jika diketahui kalor jenisnya adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, itu
Pengerjaannya harus kita tahu dulu ya apa yang diketahui. Yang diketahui adalah untuk memanaskan 2 kg. Nah, berarti apa nih? Massa ya. M-nya itu sama dengan 2 kg. Sudah satuan resminya, jadi tidak perlu diubah. Lalu ada dari suhu 15 derajat Celcius, berarti T0 ya. T0-nya 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Berarti T-nya itu sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, kita hitung dulu berarti delta T-nya berapa nih? Delta T itu tadi kan berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti 100 dikurangi 15 sama dengan berapa nih? 85 ya? 85 derajat Celcius. Lalu diketahui kalor jenisnya. Kalor jenis tadi lambangnya C kecil. Itu 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakannya kalor yang diperlukan. Kalor yang diperlukan berarti Q. Q besar. Berapa? Kita jawab. Q sama dengan rumusnya tadi M massa kali C kali delta T. Masanya 2 kg dikali C-nya 460 dikali delta T-nya 85. Seperti itu. Nah, isinya adalah sudah saya hitung sebetulnya 78.200 Joule. Nah, jadi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, jika diketahui kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius, itu sebesar 78.200 Joule. Itu ya kalor yang diperlukannya. Seperti itu. Contoh soal selanjutnya. Nah, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan. Berarti tadi ada grafik suhu ya, grafik perubahan wujud air nih. Dia menguapkan, berarti kalor untuk menguapkan. Nah, 15 kg air suhu 100 derajat Celcius, jika kalor uapnya diketahui nih, kalor uapnya itu adalah 2.260.000 Joule per kilogram. Adalah titik-titik megajoule. Ini satuannya harus dalam megajoule yang diminta nih. Ya, seperti biasa kita tulis dulu nih yang diketahuinya apa. Yang diketahui untuk menguapkan 15 kg air, berarti ini massa ya. Massanya 15 kg. Suhunya pasti ya, namanya juga menguap di 100 derajat Celcius. Jika kalor uapnya berarti U besar ya. Itu sebesar 2.260.000 Joule per kilogram. Harusnya gini ya, per kilogram. Sorry jelek tulisannya. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan, banyaknya kalor yang diperlukan berarti Q. Q-nya berapa nih? Kita jawab. Ini rumusnya masih gampang ya. Q sama dengan M kali U. Cuma 2 saja. Massanya 15 kg dikali 2.260.000. Seperti itu. Ini sudah saya hitung juga, mana tadi ya yang sudah saya hitung. Nah, 15 kali 2.260.000 itu sebesar 33.900.000 Joule. Tapi di sini yang diminta adalah megajoule. Dari joule ke mega itu dibagi 1 juta. Berarti ini 33.900.000 dibagi 1 juta itu sebesar 33,9 megajoule. Karena yang diminta ini megajoule ya. Kalau dimintanya kilojoule berarti kalian ubah ke dalam kilojoule. Kayak gitu. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya, banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan. Nah, berarti ini titik lebur. Suhunya rumusnya beda lagi. 3 kg es pada suhu 0 derajat Celcius pada titik leburnya adalah titik-titik kilojoule. Jika diketahui kalor lebur esnya adalah 336.000 Joule per kilogram. Ya, seperti biasa kita tulis lagi yang diketahuinya apa.
Meleburkan 3 kg es, berarti masak nih, masaknya 3 kg. Lalu pada titik leburnya, kalori lebur es, berarti L-nya. L-nya itu L besar ya, 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah banyaknya kalor, berarti Q yang ditanyakan. Kita jawab, rumusnya Q sama dengan, karena ini kalor lebur, berarti M kali L. Masanya 3 kg dikali kalor leburnya adalah 336.000. Tadi sudah saya hitung juga, ini adalah 1.008.000 Joule. Nah, sedangkan yang diminta ini adalah dalam kilojoule. Berarti dari joule ke kilo itu dibagi 1000. Berarti tinggal bagi 1000 saja, itu sebanyak 1008 kilojoule. Nah, berarti banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan 3 kg es pada titik leburnya adalah 1008 kilojoule. Seperti itu, ya. Selanjutnya, oh ternyata materinya sudah selesai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.